meskipun kita bisa membuat sebuah kota yang sangat terintegrasi, sangat bagus secara teknologi, sangat membantu secara teknologi. Tapi kalau dari orangnya ini tidak mau bekerja sama dengan regulasi dan teknologi, sama aja kita tidak bisa menjalankan rencana-rencana ini dengan baik. So is it a smart way or my way? Meskipun kita bisa membuat skematik traffic flow yang sangat baik, yang menghindarkan orang-orang dari macet, ya kan? Tapi orang masih suka nyebrang jalan sembarangan. Gimana caranya kita bisa membuat sebuah smart city? Bagaimana caranya kita bisa memprevent ini? Tadi setelah kita mengcapture dari sensor-sensor yang ada itu, pasti data-data yang di-collect itu akan di-store di suatu tempat, yaitu data center, server, cloud, bisa banyak macam. Nah, data yang di-store ini sambil di-store juga biasanya di-analyze. Kira-kira ada kejadian apa, lalu apa yang kita bisa lakukan, prevensinya seperti apa. Itu yang akan menjadi sebuah reaction atau action dari city management. Nah, ada beberapa skenario teman-teman, bagaimana sih smart city ini bisa diimplementasikan atau dilakukan di beberapa klaster atau di beberapa ekosistem dalam sebuah kota. Contohnya, di Singapura mereka sudah memiliki sebuah sistem yang diberikan gratis oleh government kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Salah satu sensor yang diberikan kepada mereka ini adalah radar atau fall detection atau occupancy sensor. Occupancy sensor itu adalah sebuah sensor dipasang di plafon, dia menggunakan gelombang untuk mendeteksi keberadaan seseorang di dalam sebuah ruangan. Another use case skenario yang bisa kita pelajari itu adalah smart transportation. Nah, ini yang saya rasa sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia. Saat ini di perusahaan kami, Handyman Smart Home, kita sudah mempunyai sebuah teknologi image recognition, yaitu plate number recognition. Secara general, sebenarnya image recognition ini sangat powerful digunakan untuk melakukan counting terhadap traffic yang ada di sebuah jalan. Jumlah traffic ini bisa dikorelasikan dengan lampu merah, teman-teman. Jadi pada saat trafficnya itu sangat tinggi di jalan tertentu, mungkin lampu merahnya, durasinya itu lampu hijaunya bisa dilamain untuk mengurai arus kepadatan itu. Nah, dengan itu sangat berguna untuk transport planning, ya kan? Lalu bisa digunakan untuk memprediksi keadaan jalan, dan tentunya ini sangat berguna dikala sebuah kota ini mempunyai public transport yang sangat baik. Ini bisa dikoneksikan atau diintegrasikan dengan public transport app. Nah, beberapa perangkat yang kita sudah pasang di beberapa area di Surabaya, jadi ini real case kita sudah pasang, itu contohnya flood detector. Ini perangkat sensor yang mendeteksi jika adanya genangan air dengan ketinggian tertentu. Selain itu kita juga sudah beberapa klaster di perumahan-perumahan di Surabaya, mereka sudah memberikan secara cuma-cuma kepada penghuni rumahnya yaitu SOS button. Orang tua atau anak-anak kalau membutuhkan bantuan, mereka bisa pencet SOS button ini, langsung dikirimkan real time notification kepada manajemen atau city manager di klaster tersebut untuk langsung datang memberikan bantuan. Tadi berhubungan juga dengan image recognition technology, ya kan? Kita juga bisa mengintegrasikannya dengan gate portal akses kontrol. Nah, contohnya suatu klaster perumahan, ya kan? Ada beberapa klaster perumahan yang sudah menggunakan teknologi ini. Pemilik rumah atau pemilik unit rumah yang ada di klaster tersebut itu untuk membuka gate-nya itu cukup menggunakan aplikasi smartphone. Atau mereka juga bisa menggunakan QR. Nah, tapi QR ini teman-teman biasanya digunakan untuk tamu. Bukan hanya menggunakan QR, bisa juga menggunakan face detection. Jadi tinggal upload aja foto selfie-nya ke aplikasi, lalu pada saat mau masuk tinggal setor muka.
gitu. Langsung pintunya kebuka. Dan seperti yang tadi kita diskusikan, AI plate number recognition secara real time ini sangat powerful untuk digunakan di sebuah smart city. Selain tadi mendeteksi plat nomor, juga pastinya dia bisa melakukan counting terhadap berapa banyak kendaraan sih yang sekarang ada di dalam sebuah kota ini. Berapa banyak mobil, berapa banyak motor. Nah, itu bisa dihitung secara real time, kira-kira ada berapa banyak. Untuk menciptakan sebuah smart city, itu membutuhkan banyak sekali dukungan dari pihak-pihak. Kalau kita mau pasang tadi flood sensor, apakah kita diizinkan oleh Pemkot untuk memasang flood sensor itu di jalan-jalan itu? Lalu siapa yang mau menerima data-data itu? Apakah Pemkot mau menerima data tersebut? Setelah menerima, apakah mereka mau untuk take action? Siapa yang membiayai pemasangan sensor-sensor itu? Siapa yang bertanggung jawab atas maintenance ataupun kehilangan dari sensor-sensor itu? Banyak sekali hal yang kita harus pikirkan dan harus kita koordinasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.